Ya saudara-saudara, kita hari ini akan belajar bersama-sama, kalau nggak salah judul yang ada hari ini yang akan kita sama-sama renungkan adalah untuk berkata kepada gunung. Kita akan memindahkan gunung, saudara. Itu yang akan kita pelajari. Dan ayat mengenai ini yang ditulis di dalam firman Tuhan ada dari Markus pasal yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-23 mengenai kita berkata kepada gunung. Tetapi sebelum sampai ke situ, ada satu kejadian dahulu yang membawa sampai Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan memindahkan gunung. Sebab itu kita akan baca sama-sama dari Markus pasal yang ke-11, dari ayat yang ke-12. Kalau saudara perhatikan di situ judulnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita teruskan ke ayat yang ke-20, terusan daripada cerita ini di ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, sampai di situ bacaan kita. Kita melihat yang kita akan sama-sama renungkan, yaitu di dalam ayat yang ke-23 yang Tuhan Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Itu yang akan kita renungkan sama-sama. Tetapi sebelum kita sampai kepada ayat itu, kita akan melihat dulu apa kejadian yang sebelumnya yang sampai membuat Tuhan Yesus berkata mengenai hal itu. Kita lihat di dalam dari ayat yang ke-12, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, meninggalkan Betania, kemudian dia merasa lapar, Tuhan Yesus merasa lapar. Dan pada waktu dia merasa lapar, dia melihat sebuah pohon ara, atau bahasa Inggrisnya fig tree, sebuah pohon ara. Dan dari jauh dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Kemudian dia mendekati pohon ara itu, dia mengharapkan ada buah. Ternyata tidak ada buahnya. Dan dikatakan jelas sekali, sebab memang bukan musim buah ara. Tetapi Tuhan Yesus kelihatannya marah. Dan Tuhan Yesus berkata kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Tuhan mengutuki pohon ara ini. Saudara, mungkin pada waktu saudara sudah baca berkali-kali mengenai kejadian ini, dan mungkin juga ada pertanyaan, atau saudara juga sudah tahu mengapa Tuhan mengutuki pohon ara ini. Atau juga ada orang yang berkata, kenapa ya Tuhan mengutuki pohon ara ini? Kenapa Tuhan begitu marah? Padahal jelas ditulis bahwa memang bukan musim buah ara. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, saudara perhatikan ayat yang ke-13. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ditulis dengan jelas sudah berdaun. Nah, saudara, Yesus adalah pencipta dari langit dan bumi. Dia juga yang menciptakan
pohon ara itu. Dia menciptakan. Dan pada waktu dia menciptakan pohon ara, Tuhan sudah menetapkan bahwa pohon ara itu mengeluarkan buahnya bersama-sama pada waktu daunnya tumbuh. Jadi pembuahan pada pohon ara adalah pada waktu buahnya timbul, pada saat itu juga daunnya tumbuh. Jadi daun dan buah itu tumbuh bersama-sama. Kadang-kadang malah buah itu dahulu sebelum daun. Seperti itu. Sebab itu dikatakan di sini, ayat 13, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Perkataan sudah berdaun itu diterangkan. Pohonnya sudah berdaun. Berarti pohon itu mengatakan bahwa saya punya buah. Karena memang pohon itu diciptakan, buah timbul bersama-sama dengan daun. Buah akan tumbuh bersama-sama dengan daun. Sebab itu Tuhan Yesus datang kepada pohon itu mengharapkan ada buah. Ternyata nggak ada buah, saudara. Nah dari sini kelihatannya Tuhan Yesus marah. Nah saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, Yesus berkata kepada pohon itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, di dalam terjemahan saya dikatakan, in response, Jesus said to it. Atau ada terjemahan lain dikatakan, Jesus answered. Nah saudara, kalau kata respon dan answer, berarti ada yang berkata dahulu, baru dia respon. Karena ada yang berkata, maka dia respon atau dia menjawab. Ternyata apa saudara-saudara? Pohon ini sebetulnya berbicara. Pohon itu sebetulnya berbicara, sudah ada daun berarti sudah ada buah. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang ternyata nggak ada buahnya. Jadi pohon itu berbohong. Pohon itu berbohong. Pohon itu palsu. Menyatakan sesuatu yang palsu. Sebab itu Tuhan marah kepada pohon itu dan berkata, let no one eat fruit from you ever again. Nah itu sudah suatu kejadian. Tuhan mengutuki pohon ara itu. Kemudian besok paginya, pagi-pagi pada waktu mereka lewat, pohon ara itu sudah mati sampai ke akar-akarnya, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah sudah tahu di sini, Petrus adalah orang yang paling responsif. Dan dia selalu outspoken. Sebab itu dari semua murid, Petrus lah yang berkata. Petrus teringat apa yang Yesus lakukan. Dan dia berkata, Rabi lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah dia heran, dia takjub. Wow, sampai kering sampai ke akar-akarnya. Dia heran, terheran-heran. Nah di dalam keheranan itulah Tuhan Yesus jawab. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya have faith in God. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya. Nah saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan. Saya percaya saudara sudah mendengar firman ini. Saudara pasti sudah pernah baca, sudah pernah mendengar. Dan tadi kita nyanyikan bahwa Jesus move the mountain. Kita tahu, sudah banyak kita dengar. Tetapi di sini Tuhan berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Saudara, kalau kita baca ini, dan kita coba mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan itu, dengan pikiran duniawi kita, maka kita tidak akan bisa mengerti. Kata-kata ini terlalu impossible. Mana mungkin sih kita berkata pada gunung? Nah biasanya karena hal yang ditertulis ini sangat impossible, tidak mungkin, maka kita lewatkan aja. Kita lewatkan, kita nggak mau tahu dah, itu sih hal yang nggak mungkin dah, ya sudah kita lewatkan. Tapi saudara, mari kita pelajari sekarang saudara bersama-sama. Jangan dilewatkan. Karena kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan ini luar biasa saudara. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang sama dengan orang dunia. Karena Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, akan terjadi. Saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan ini, saudara, perkataan Yesus ini adalah the law of the kingdom. Tuhan sedang berbicara mengenai kerajaan Allah. Nah kalau kita coba mengerti
apa yang Tuhan katakan itu dari kerajaan dunia, dari cara berpikir kerajaan dunia, nggak akan sampai, saudara. Tetapi apa yang Tuhan sedang katakan itu adalah kepada orang-orang yang berada di dalam kerajaan Allah. Kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Sebab itu kalau kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, kita harus belajar the law of the kingdom. Di mana kita ada, saudara-saudara, ada law, ada hukum, ada ketetapan yang harus kita ikuti. Saudara tinggal di dalam dunia ini. Dunia ini kita ada law of gravity. Kita tahu ada the law of gravity. Nah, saudara, the law of gravity is good. Good kenapa? Karena kalau saudara sekarang capek, saya capek mau duduk, mau istirahat, saya bisa istirahat dengan tenang. Karena adanya the law of gravity, maka saya tidak akan mengapung kemana-mana. Ya toh? Saya bisa duduk, kalau saya tidur, saya capek, saya mau tidur, saya bisa tidur dengan tenang sampai besok saya bangun masih ada di tempat yang sama. Because of the law of gravity. Nggak mungkin saya tidur pada malam ini, tahu-tahu bangun-bangun ada di atasnya dapur. Saya sedang floating di atas dapur. Enggak, karena apa? Karena adanya the law of gravity. Law itu ada dan bekerja sedemikian rupa. Tapi kalau kita mau melawan hukum itu, maka kita akan celaka. Nah, kita tahu kalau kita sekarang mau terjun dari tingkat 5 ke bawah, dan kita mau melawan the law of gravity, kita akan celaka. Saudara, dimanapun kita tinggal, ada hukum, ada law. Saudara pindah ke Kanada, sampai di Kanada, saudara cari pekerjaan, sesudah sampai dapat pekerjaan, sebentar terjadi layoff, dan saudara di layoff. Nah, saudara, ada ketetapan, ada law di sini. Kalau kita dikeluarkan dari kerjaan, setelah sekian minggu, kita boleh apply unemployment insurance. Nah, kalau kita apply itu, maka the government akan memberikan kepada kita uang. Walaupun kita nggak kerja, kita duduk-duduk di rumah, ada uang, ada cek akan datang ke rumah kita. Nah, saudara, kalau kita pakai pemikiran Indonesia, kalau kita pakai pemikiran negara lain yang tidak mempunyai law yang seperti itu, dan kita sudah tinggal di negara itu mungkin berpuluh-puluh tahun, nggak pernah kita dengar. Kita duduk di rumah, duit datang, nggak pernah kita dengar gitu, nggak pernah kita alami. Nah, kita sekarang pindah ke Kanada, sampai di Kanada dikatakan, ada teman kita bilang, oh kamu di layoff ya, kamu apply unemployment insurance. What is that? Kamu akan dapat duit, saya nggak kerja kok, tapi kamu bisa dapat duit. I don't believe it, nggak mungkin. Mana mungkin sih negara enak-enak ngasih duit sama saya nongkrong di rumah dikasih duit. Enggak mungkin. Nah, saudara, kalau kita berkata enggak mungkin, saudara enggak akan dapat benefit. Tetapi kalau kita berkata, oh ya, oke, saya mau lakukan, saya mau apply, saya mau kirimkan itu. Dan saudara, tahu-tahu betul, duit datang, saudara. Because that is the law yang ada di sini. Yang kita nggak punya mungkin di Indonesia, kita nggak punya mungkin di negara lain. Tetapi di sini diberi. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kita berkata saya nggak percaya seumur hidup saya, nenek moyang saya sudah hidup 100 tahun, nggak pernah itu kejadian gitu, nggak pernah, nggak mungkin. Saudara, kita nggak akan menikmati the benefit yang diberikan. Nah, saudara, demikian juga kita harus tahu, hidup di dalam kerajaan Allah, saudara. Ada banyak hukum-hukum kerajaan Allah, ada the law of faith yang harus kita pelajari. Ada the law of life yang harus kita pelajari di dalam the kingdom of God. Dan kalau kita berkata, doesn't make sense. Saya nggak mau percaya, nggak mungkin, mana mungkin. Saudara, kalau kita nggak mau percaya, kita tidak akan dapat benefit. Nah, kalau kita melihat di sini, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, bagaimana sekarang untuk kita mengaplikasikan apa yang Tuhan katakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di mana foundationnya untuk kita bisa start melakukan apa yang Tuhan katakan? Dasar yang pertama adalah kalimat yang pertama yang Tuhan Yesus katakan. Percayalah kepada Allah. Have faith in God, katanya. Percayalah
kepada Allah. Saudara-saudara, untuk bisa percaya, beriman itu saudara, enggak mudah. Enggak bisa instan, enggak bisa saudara-saudara. Take time. Kalau saya baru mengenal seseorang, saudara baru kenal seseorang 1 hari, apakah saudara bisa percaya orang itu? Apakah saudara bisa, oh apa saja yang dia katakan saya percaya? Enggak mungkin, enggak mungkin. Untuk kita bisa percaya kepada seseorang, harus ada pendekatan dengan orang itu, pengenalan kepada orang itu, mengenali. Mungkin saudara punya tetangga baru, saudara mau kenal orang ini bisa dipercaya enggak ya? Bisa enggak ya kalau saya titipin rumah saya kepada dia? Saudara bergaul dulu dengan dia. Ngobrol dulu mungkin di luar di kebun. Kemudian hayu jalan-jalan ke mall sama-sama. Hayu makan lunch sama-sama. Hayu ngobrol. Kita mau tahu background dia. Kita mau tahu siapa dia. Kita mau tahu pekerjaan dia. Kita mau tahu bisnis dia. Setelah kita mungkin bergaul rapat. Sampai 1 tahun atau akhirnya kita bilang, I can trust this person. Kalau dia ngomong itu betul. Demikian juga saudara-saudara. Tuhan berkata, have faith in God. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, untuk percaya kepada Tuhan, saudara, kita harus bergaul dengan Tuhan dari hari ke hari. Bergaul dengan dia, saudara. Alami Tuhan di dalam kehidupan kita. Alami Tuhan. Setiap kali kita mau melangkah Tuhan, hold my hand. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Dan kalau kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, maka makin hari iman kita makin kuat. Makin hari kita makin bisa trust apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara, ini adalah law. The law of the kingdom itu misalnya, saudara, yang tidak sesuai dengan hukum dunia ini. Salah satu misalnya, ada banyak hukum-hukum di dalam the kingdom of God. Saya tidak sedang berkata mengenai hukum Taurat, bukan. Hukum-hukum kehidupan di dalam kerajaan Allah. Salah satunya Tuhan berkata, give and it shall be given unto you. Berilah, maka kamu akan diberi. Dengan ukuran kamu memberi, dengan ukuran yang sama akan diberikan kepadamu. Di atas ribaanmu, sampai muncung, sampai berkelimpahan. That's how Tuhan akan berikan pada kita. That is the law of the kingdom. Kita dengar itu, beri, maka akan diberikan padamu. No way. Kita bilang, beri, ya kita rugi kok. Setiap kali kita ngasih, kita kekurangan. Kita akan berkurang. Enggak mau saya. Enggak mau, karena kita mau menginterpretasikan the law of the kingdom dengan the law of the world. Enggak jalan saudara, enggak akan jalan. Enggak akan jalan. Sekarang ada law lagi, Tuhan berkata begini, tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis, maka ia akan pergi daripadamu. Nah saudara, itu adalah suatu ketetapan saudara. Tuhan berkata, usirlah iblis. Siapa yang harus mengusir? Kita. Nah, kalau kita diganggu oleh iblis, kita bilang, aduh Tuhan, ini saya diganggu terus sama iblis. Sebentar diganggu, jadi ribut terus di rumah. Sebentar saya diganggu dengan penyakit. Tolong Tuhan, usir ini iblis. Tolong Tuhan, usir iblis. Saudara, nothing is going to happen di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang disuruh ngusir kita. Tuhan berkata, usirlah iblis. Resist the devil and he will flee from you. Itu adalah suatu ketetapan, itu adalah suatu law yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita tidak mau mengusir iblis, iblis itu akan terus nongkrong di dalam hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita akan tetap, saudara. Tinggal kita mau mengikuti hidup di dalamnya atau tidak. Saudara, dunia ini sudah diberikan kepada kita, saudara tahu atau enggak? Kita pikir, oh dunia kan milik Tuhan. Sudah diberikan kepada kita, saudara. Mau tahu ayatnya? Buka, Mazmur 115. Mazmur 115. Mungkin saya nggak tulis di dalam situ ya, saudara. Yang terjemahkan dan yang ini, saya nggak tulis di situ, jadi saudara buka ayatnya. Ayat yang ke-16. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Langit itu, langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia.
Bumi ini telah diberikan kepada kita, saudara. Telah diberikan kepada kita. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata kepada manusia, take dominion. Perintahlah dunia ini. Engkau memerintah di dalam dunia ini, karena aku berikan dunia ini kepadamu. Itulah sebabnya sekarang setelah dunia ini diberikan kepada kita, saudara, dan kita disuruh memerintah. Saudara, itulah sebabnya Tuhan kata, kalau iblis datang mengganggu kamu, usir. Usir. Nah kalau kita nggak mau ngusir, Tuhan tolong saya takut sama iblis, Tuhan engkau yang tolong engkau yang usir iblis. Ya saudara, nggak akan pergi iblisnya sampai kapanpun juga. Karena Tuhan tidak akan melakukannya. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, dia tidak akan ambil balik. Mau tahu ayatnya? Saya sudah berikan, Mazmur 89. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, saudara, tidak akan Tuhan alter. Mazmur 89, ayat yang ke-35. Dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tidak akan Tuhan ubah. Tuhan honor his own word. Kalau Tuhan sudah katakan bumi ini sudah diberikan kepada manusia, bumi ini sudah diberikan kepada manusia, saudara. Tuhan gak ikut campur. Kak, tinggal kita mau mengikut sertakan Tuhan atau tidak di dalam hidup ini. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, kalau Tuhan katakan resist the devil and he will flee from you, itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak akan ambil balik. Oke dah, ini anak ini ketakutan, saya saja yang usir. Enggak, Tuhan gak akan gitu. Kalau Tuhan memberikan power kepada kita untuk mengusir iblis, kita harus usir. Sebab itu kita harus melatih diri kita di dalam itu semua. Nah, saudara, kita harus tahu, apalagi the law yang Tuhan berikan, salah satunya, ada banyak, saudara harus pelajari satu persatu. Salah satu law lagi yang Tuhan berikan pada kita, to live in the kingdom of God. Untuk bisa reap the benefit of God in the kingdom of God. Tuhan berkata begini, hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Ayatnya Amsal 18. Saya mungkin punya di sini. Amsal 18, saudara. Kita baca ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Nah saudara, perhatikan apa yang keluar dari mulut kita, saudara. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kita berbicara kepada anak kita juga, kamu bodoh benar sih, kenapa? Masa gini aja gak bisa? Yang benar. Saudara, perkataan kita, kamu bodoh, kamu gak bisa apa-apa. Saudara, itu perkataan itu hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Nah saudara, di sini Tuhan sekarang berkata, barang siapa berkata kepada gunung, kata Tuhan, berkata kepada gunung, tercampaklah ke dalam laut. Yang berkata siapa? Bukan Tuhan, kita yang harus berkata. Kita yang harus berkata. Gunung itu apa? Tadi Yohan berkata, gunung itu adalah segala persoalan yang besar di hadapan kita. Persoalannya buat kita nggak bisa tanggulangi, kita nggak bisa menangkan, kita nggak bisa kalahkan. Problem itu. Yang terlalu besar buat kita, sampai sebesar gunung. Nah, segala persoalan yang di hadapan kita, Tuhan katakan speak to your mountain. Tercampaklah, speak. Dan pada waktu kita speak, kita harus percaya, imani. Saya disuruh oleh Tuhan untuk berkata kepada gunung ini. Saya disuruh oleh Tuhan untuk berbicara kepada problem ini. Pergi, tercampaklah. Dan saudara, imani, yakini. Dan katakan, kalau kamu tidak bimbang pada waktu engkau mengatakannya, maka gunung itu akan tercampak. Ini yang Tuhan katakan. Sebab itu kita harus lakukan. Misalnya sekarang, kita ada orang yang sakit. Sakit sudah terkena sakit, misalnya cancer. Sudah sampai bad. Ke dokter bilang, wow, penyakitmu ini sudah sampai stadium keempat. Kamu paling bisa hidup 3 bulan lagi. Saya kasih obat sama kamu, tetapi obat ini tidak akan banyak nolong. Mungkin cuma membuat kamu isi sedikit dan begini. Bagaimana apa yang sekarang kamu rasakan? Oh ya, saya sakit di sininya.
ininya sengsara, ininya begini. Ya, that's it. Because kamu sudah sampai ke that point. Nah, saudara, dia pulang ke rumah, ketemu dengan hamba Tuhan atau ketemu dengan temannya. Temannya berkata, firman Tuhan berkata, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kamu. 1 Petrus 2 ayat 24. Bilur-bilur Yesus, Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakit kamu pada tubuhnya. Dia dicambuki 39 kali untuk menanggung sakit penyakit kamu. Percaya enggak bahwa penyakit kamu sudah disembuhkan? Percaya. Temannya datang, bagaimana katanya kamu kena ini? Iya. How do you feel? Ya gitulah, lemas terus, sakit sininya. Dokter juga bilang lah, saya dikasih obat juga gak bakal sembuh. Tapi ya ginilah, ya moga-moga Tuhan menyembuhkan saya. Nah saudara-saudara, kalau life and death in the power of the tongue. Kalau kita declaring penyakit kita seperti ini, dokter sudah berkata begini, saya sudah divonis 3 bulan, ini. Kita ngomong semua itu yang negatif, confession kita semua negatif, kemudian ya doakan saya lah semoga saya sembuh, moga-moga Tuhan menyembuhkan saya. Saudara, dan dia didoakan, dia enggak sembuh. Dia bilang sih percuma, doa juga enggak sembuh. There is a law, hidup dan mati ditentukan oleh lidahmu. Kalau kita mau declare kesembuhan itu. Kalau kita mau percaya kepada apa yang Tuhan janjikan pada kita, jangan membuka mulut kita kepada apa yang negatif. Ada law di situ, ada hukum di dalam the kingdom of God yang harus kita turuti. Nah, sebab itu saudara, yang Tuhan katakan, kalau kita bisa menjaga pikiran kita fokus kepada apa yang Tuhan janjikan, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang memberikan kepada kita ya, hal-hal yang luar biasa, bukan kecelakaan. Dan saudara, renungkan itu, renungkan janji-janji Tuhan, renungkan semua yang indah, yang baik yang dari Tuhan, dan hidupi di dalamnya. Dan semua kata-kata kita, kata-kata yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, kalau engkau berkata kepada mountain, remove, tercampaklah, tidak bimbang, kamu percaya, kamu yakin, bahwa Tuhan yang besar, yang penuh kuasa itu bersama-sama dengan kita. Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian is in me. Dia juga yang akan berkata melalui mulut bibir saya, speak kepada mountain to remove. Saudara, imani. Dan untuk itu yang 2 minggu yang lalu saya khotbahkan di sini. Saudara, firman Tuhan jangan sampai berhenti sampai conscious kita saja. Saya tidak berbicara di kebaktian, tapi saya bicara di sana. Bahwa di dalam soul kita yang perlu ditransformasi, saudara. Ada di dalam soul kita ada mind, emotion, and will. Di dalam mind kita ada 3 bagian. Conscious mind, pre-conscious mind, and subconscious mind. Firman Tuhan yang kita dengar, saudara, masuk ke dalam conscious mind kita, kita mengerti. Kemudian masuk ke dalam pre-conscious mind, yaitu di mana ada memory bank di dalamnya. Sehingga kita bisa menghafal, oh tadi ayatnya dari Markus pasal 11, kita bisa memori, ada di dalam memory bank kita. Dan banyak orang Kristen stop sampai di situ. Dan dia coba melakukannya, gak bisa saudara. Dari pre-conscious harus didigest lagi, sampai masuk ke dalam subconscious. Subconscious itu adalah heart. Karena Tuhan berkata begini, from the abundance of your heart shall flow the issue of life. Hanya apa yang sudah masuk ke dalam hatimu, itu yang akan terpancar menjadi the issue of life. The issue of life itu adalah pengalaman hidup kamu. Pengalaman hidup kamu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kamu. Kalau kita mendengarkan semua yang negatif, sampai masuk ke dalam hati kita, maka yang akan terpancar kehidupan kita negatif. Tetapi kalau yang kita masukkan adalah yang positif, yang dari Tuhan, semuanya positif. Yang akan terpancar, pengalaman hidup kita positif. Saudara. It's up to us. Bagaimana kita mau hidup? Apakah kita mau hidup di dalam the kingdom of God atau the kingdom of the world? Jangan coba mengartikan firman Tuhan ini dengan cara berpikir manusia. Enggak bisa. Masuklah ke dalam the law of God. Masuklah ke dalam the kingdom of God. Dan Tuhan berkata, kamu akan speak kepada mountain. Mountain itu akan remove.
You have to speak kepada mountain. Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara, memberikan demonstrasi pada waktu dia hidup di dalam dunia ini. Dia datang ke rumah Petrus, bertemu dengan mertua Petrus yang sakit demam. Kalau saudara nanti di rumah mau baca, di dalam Lukas pasal 4, di situ dikatakan, Yesus datang ke rumah Petrus, mertuanya sedang sakit demam. Dia, Yesus, menghardik demam. Demam itu yang dia hardik. Katakan, get out, demam. Dia bicara kepada demam. Dia enggak bilang, oh Bapa di surga, sembuhkan dia, ambil demamnya Tuhan. Demam. Enggak. Dia speak kepada demam. That is the mountain, that is the problem. Pada waktu Tuhan Yesus ada di kapal, terjadi angin ribut. Dia ada di dek tidur. Murid-muridnya membangunkan dia. Yesus berdiri. Apa yang Yesus lakukan? Dia hardik the storm. Be still, stop. Saudara. Dia enggak bilang sama bapaknya, Bapak tolong Tuhan stopkan ini badai. No, speak kepada badai. Saudara, kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Apa yang Tuhan jadikan seluruh dunia ini dengan sabdanya. Jadilah terang, terjadi. Jadilah tanam-tanaman, terjadi. Saudara. Kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Kita harus tahu ada power di dalam kata-kata kita. Kalau kita mau hidupi, imani, masuk di dalam siapa Tuhan adanya. Dan izinkan Tuhan speak melalui mulut bibir kita. Saudara. Dan kita akan mengalami ini. Saudara, Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk demonstrate kepada kita. Mendemonstrasikan kepada kita. Kita jangan bilang, ya iya Tuhan bicara sama demam karena dia Tuhan. No, pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia manusia. Dan apa yang dia lakukan sebagai manusia itu adalah dia mau mendemonstrasikan kepada kita manusia. Bahwa kita manusia mempunyai kuasa yang sama yang Yesus punyai. Tuhan berkata, apa yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus, akan kamu lakukan juga. Bahkan hal yang lebih besar daripada ini akan kamu lakukan. Saudara, saya ingin melihat gereja ini bangkit. Enggak tahu dari 100 sekian orang, berapa orang yang mau belajar, saudara. Yang mau benar-benar belajar, imani. Jangan cuma teori, jangan cuma knowledge. Let's live in it. Hidupi ini. Hidupi, saudara, firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan ingin agar kita menghidupinya. Kita speak kepada mountain. Satu hari di Amerika ada seorang wanita. Masih muda. Tapi dia menderita pain tubuhnya. Dia sakit. Badannya sakit semua. Namanya Mary Hill. Badannya namanya sakit, in pain. Luar biasa. Setiap hari selama 7 tahun. Dia in pain. Dikatakan dia ke dokter. Dari scale 1 to 10. Sakit itu, the pain dari scale 1 to 10. Sakitnya itu 11. Sakit luar biasa. Itu badannya itu menderita sakit pain yang luar biasa. Nah, ada seorang hamba Tuhan datang ke kota itu. Temannya bilang, bisa enggak tolong doakan dia? Sure, bawa dia ke sini. Mary dibawa, saudara. Pada waktu datang ke situ, dia dibungkus dengan blanket yang pakai magnet. Karena the pain itu dibungkus sama magnet, sesudah blanket magnet itu ngebungkus dia masih pegang magnet lagi. Karena itu yang menolong dia sedikit. Sampai di sana, dia buka magnet itu, sakit sekali. Terus hamba Tuhan itu berkata, wow kamu sangat menderita ya. Dia bilang, ya tapi saya tahu, Tuhan kasih penyakit ini sama saya, untuk kemuliaan bagi namanya. Itulah sebabnya, selama saya memuliakan Tuhan dengan penyakit ini, saya tahan semuanya. Saudara pendeta ini berkata, saya harus merubahkan religious thinking pada orang ini. Dirubahkan sampai makan waktu lebih dari setengah jam. Pendeta ini menerangkan kepada dia. Bukan Tuhan yang kasih penyakit ini. Bukan maunya Tuhan kamu menderita seperti ini. Apa yang kamu derita ini tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Dan dia harus didetox dari pengajaran yang salah. Religiosity di dalam dia. Dia pikir dia memuliakan Tuhan dengan penderitaannya. Sampai diberitahukan, Tuhan Yesus mau menderita dicambuki. Supaya kita jangan menderita. Itu yang Yesus lakukan.
Mengapa kamu bilang Tuhan Yesus yang kasih penyakit sama kamu dan kamu penyakit ini memuliakan Tuhan? Enggak mungkin. Tuhan tanggung semua sakit penyakit kita supaya kita enggak usah menderita. Dan dikasih pengajaran sedemikian sampai anak ini terbuka. Oh ya gitu. Nah sekarang kalau kamu udah tahu bukan kehendak Tuhan kamu sengsara seperti ini. Mau enggak kamu percaya? Kamu percaya enggak? Tuhan telah menanggung sakit penyakit kamu. Dan Tuhan mau menyembuhkan penyakit kamu. Percaya enggak? Percaya. Oke. Ayo kita doa. Setelah didoa, saudara, pegang tangan, cuma dipegang gini. Hamba Tuhan itu berkata kepada pain, God, get out, remove. Ting, hilang, saudara. Pain itu hilang sama sekali sampai anak perempuan itu bilang, oh, it's gone. Lebih dari 7 tahun, ini pertama kali dia merasakan without pain badannya. Enggak ada pain. Oh, it's gone. Oh, thank God, terima kasih. Kemudian dia berkata, but ada burning sensation, ada rasa burning di sini, dia bilang. Kenapa burningnya nggak hilang, dia bilang gitu. Well, kata pendeta itu, kamu nggak bilang sama saya ada burning, kamu bilangnya pain, dia bilang. Oke, let's pray lagi. Terus dia pegang lagi. Pendeta bilang, burning, gone, ting, hilang, saudara. Hilang burningnya, painnya hilang sama sekali. Oh, thank God, terima kasih Tuhan, terima kasih, sudah hilang. Nah kemudian hamba Tuhan itu berkata, kalau kamu pulang ke rumah, ya, kalau kamu ngerasa lagi pain itu datang lagi ke kamu, you have to know what to do. Karena iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan balik lagi, akan beri simptom lagi sama kamu. Nah sekarang kalau nanti kamu merasa pain lagi, you have to do this. Usir pain itu in the name of Jesus. Usir pain itu in the name of Jesus. Kamu harus lakukan ini, diajarin. Oh oke. Udah. Anak ini mau pulang. Jalan sampai pintu. Oh, the burning kerasa lagi, dia bilang. Oke, kata dia. Masih kesini. Sekarang, let's pray. Tapi bukan saya yang pray, you pray. Anak itu, oke. Pegang tangan. Kemudian dia berkata, oh Lord Jesus, terima kasih yang engkau ini bukan kehendak-Mu untuk saya sakit. Terima kasih engkau mau menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan karena bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan saya. Saya berterima kasih kepada apa yang sudah engkau lakukan di kayu salib. Gini, sudah dalam nama Yesus, amin. Saudara, anak ini berubah dari cara berpikir, dia dikasih penyakit sama Tuhan, sekarang dia tahu bukan kehendak Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ditanya, bagaimana rasanya? Masih sakit nggak? Masih, dia bilang. Kata dia, you know why? Kata pendeta, kenapa kamu sakit? I don't know. Because you are talking to God about your pain. Kata Tuhan, speak to your pain. Speak to your burn. You mean, saya mesti ngomong sama the burning? Yes. Oke. Kemudian, oke. Pegangan tangan lagi. In the name of Jesus, burning, gone, ping, hilang saudara. Hilang sama sekali. Saudara, dia pulang ke rumah. 2 tahun kemudian apa? Pendeta ini just tanya, bagaimana keadaan kamu? Sembuh sama sekali. You know why? Dia belajar speak to the mountain. Banyak orang Kristen, saudara, speak to God about their mountain. Tuhan berkata, speak to your mountain about God. Speak to your mountain. Nah, that is a law, the law of the kingdom. Nah, kalau kita tidak mau mengalahkan itu, ngaco, masa sih ngomong sama demam, ngomong sama pain, masa sih pain diajak ngomong? Tuhan yang bilang, speak to your mountain. Nah, saudara, it's up to us. Saudara mau melatih dirimu, wow, di dalam the law of the kingdom, atau kita mau berkata, doesn't make sense, saya nggak mau. Terjadilah kepada saudara, according to your faith. Be it unto you according to your faith. Kalau kita menolak beriman pada firman Tuhan, nothing happen. Tapi kalau kita mau melakukan praktis, saudara, praktis. Kita perlu melatih diri kita untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Pelajari the law of the kingdom. Pelajari the law of faith. Pelajari, and live in it. Biarpun doesn't make sense kepada kita.
lakukan. Tuhan, because you said it, I believe it. Nah saudara, kalau saudara mau lakukan itu, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Speak to your mountain. Kita taunya speak to God. Tuhan, ini Tuhan, saya sengsara Tuhan, begini tuh anak saya kurang ajar, Tuhan anak saya kurang ajar, gak tahu diapain, udah dipukul, udah digini, udah dihukum, sudah masih Tuhan, bagaimana ya Lord, tolonglah Tuhan. Nah saudara, Tuhan bilang, you reign, pelajari the law of God, the law of the kingdom, walk in it, saudara. Problem apapun yang saudara hadapi, mari saudara bangkit berdiri. Hari ini saudara, biar jangan cuma kita dengar firman Tuhan dan mengerti sampai the conscious mind kita saja. Mari saudara-saudara, pada saat ini saya ingin membawa saudara untuk mengalami. Apakah mountain saudara? Apa sekarang yang saudara sedang hadapi? Mungkin pekerjaan saudara takut dipecat, mungkin saudara sedang ngalamin teman saudara yang selalu menghantui saudara terus, apa saudara sedang ketakutan sama setan, atau saudara sedang merasa diserang sama setan, atau saudara sedang mengalami penyakit, atau saudara whatever mountain yang saudara sekarang hadapi. Mari saudara, kalau saya ajaki saudara memejamkan mata itu supaya saudara jangan mikirkan sebelah-sebelah. Pikirkan antara saudara dan Tuhan. Dan tanya pada Tuhan, Lord show me my mountain yang sekarang ini sedang saya hadapi. Nah. Kemudian, mari pada saat ini, we speak to the mountain. Tuhan yang berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan masuklah ke dalam laut. Dan tidak bimbang, maka hal itu akan terjadi. Mari saudara-saudara kita, pertama-tama, acknowledging siapa Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Engkau. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mempunyai rencana yang sangat indah buat masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan Bapa, pada saat ini kami ingin mengalami apa yang sudah Engkau sediakan di dalam kerajaan-Mu. Bapa, Engkau melihat apa yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami satu persatu. Dan pada saat ini kami mau speak kepada mountain yang ada di hadapan kami. Seperti yang Engkau katakan kepada kami. Dengan hati yang satu hanya kepadamu. Percaya bahwa Engkau, apa yang Engkau katakan itu ya dan amin. Engkau tidak akan pernah mengingkari janjimu. Nah saudara-saudara sekarang berbicara kepada your mountain. In the name of Jesus. Katakan kepada mountain itu, pergi dari hidup saya, beranjak dari hidup saya. Whatever yang saudara rasakan, maukan itu penyakit, the pain yang saudara hadapi, kesengsaraan yang saudara hadapi, persecution yang saudara hadapi, apapun juga katakan, in the name of Jesus, I cast you out from my life. Segala kuasa kegelapan yang mau menekan saudara, saudara katakan, in the name of Jesus, I resist you devil, get out from my life. Hidup saya tidak akan diganggu olehmu lagi dari mulai sekarang ini. Katakan saudara, katakan. Dan percaya, saudara akan mengalami apa yang saudara katakan akan terjadi di dalam hidupmu. Katakan itu, katakan. Bapak, kami mau bersyukur karena kami percaya Tuhan. Apapun yang saudara-saudara di sini sudah katakan kepada setiap mountain yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan, mountain itu sekarang sudah remove. Semuanya sudah remove karena the power yang Kau berikan kepada kami. The word yang powerful yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan kami percaya kepada apa yang Kau perintahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk itu Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengalami kehidupan bersamamu. Kami akan mulai belajar dari mulai sekarang ini Tuhan. To speak to our mountain. Percaya kepadamu. Beriman hanya kepadamu. Hidup in the kingdom of God. Thank you Lord, thank you. Bapak sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Baik itu tithe on offering kami. Berikan pada kami hati yang rela Tuhan. Hati yang honoring Engkau pada saat kami memberikan semua ini. For the glory of your name. Karena kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya your blessing pour upon anak-anakmu. Amin. Silakan duduk saudara.